tidak bisa dipungkiri bahwa horor adalah salah satu genre yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Terutama untuk kayak di film Kuasa Gelap ini, tentunya ini there's something really new. Apalagi aku sangat meyakini bahwa film ini punya tujuan yang baik gitu. Bukan hanya sekedar kita menghibur, tentunya pasti film harus menghibur. Bukan hanya sekedar ngomongin tentang setan gitu, tapi ujung-ujungnya hal paling besar yang aku dapetin di film ini ya tentang iman dan kasih Tuhan itu akan mengalahkan segalanya. Halo Sobat Grit. Ini ada siapa nama kamu? Nama saya Fenli Arauna. Lukman Sardi. Ya hari ini kita dapat kesempatan untuk memperkenalkan film baru yang kebetulan aku sama Fenli ada di film itu, yaitu film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Boleh diceritain singkat nggak terkait sinopsis dari film? Oke, kayaknya yang muda yang ceritain. Oke. Oke, singkatnya ini merupakan film dari sequel dari pertama Kuasa Gelap, dan yang kedua ini menceritakan lebih dari sudut pandang seorang Lukman Sardi yang berperan sebagai Romo Rendra, bagaimana masa lalunya dia dengan peperangan imannya dia menjadikan dia yang sekarang, lalu berhubungan dengan masa lalunya dia dengan kasus yang baru dengan skala yang lebih besar, dan akhirnya bertemu dengan Daniel. Lalu kedepannya jangan terlalu banyak. Ya. Nanti spoiler. Ya, intinya ini bisa dibilang sequel dari Kuasa Gelap tapi dengan kasus yang baru lah. Kasus yang baru. Kasus yang baru. Tadi Fenli udah bilang bahwa scale-nya lebih besar. Ada di sebuah daerah gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan hanya skopnya satu keluarga. Kalau ini ada satu hubungannya dengan satu keluarga, tapi efeknya ke daerah yang keluarga itu ada gitu. Jadi memang skopnya lebih besar. Tentu memang latar belakangnya lebih dari sudut pandang cerita dari Romo Rendra, yang sebelumnya lebih dari sudut pandang ceritanya Romo Thomas yang diperankan oleh Jerome gitu. Kalau Perjanjian Darah mungkin udah tahu ya, pasti kasusnya ya Perjanjian Darah gitu. Berarti keterkaitannya sama film yang pertama itu case-nya aja kah Om? Terus atau apa? Oh enggak, case-nya beda kan, ini memang menceritakan, kalau dari yang pertama kan menceritakan dari perjalanan dua orang Romo eksorsis kan. Nah ini dua Romo eksorsis ini akhirnya mendapatkan sebuah kasus baru. Kasus barunya ini sesuatu yang sangat, bahkan Romo Rendra aja belum pernah menghadapi situasi seperti ini atau bertemu dengan iblis yang seperti ini. Iblisnya tuh dari zaman, bahkan dari kalau dari sejarah tuh dari zaman prasejarah, bahkan dari zaman sebelum Yesus ada gitu. Jadi ini sesuatu yang besar dan sesuatu yang baru juga buat dua orang Romo ini gitu. Jadi lebih ke karakternya itu, Romo Rendra sama Romo Thomas. Nggak bisa dibilang cuma karakternya doang sih. Maksudnya kan kalau kita ngomong Kuasa Gelap itu kan memang basically ceritanya bukan tentang setannya, tapi tentang iman kan. Cuman dari sudut pandangnya memang dua orang Romo ini yang memang mereka Romo eksorsis atau Romo yang selalu berhadapan dengan kuasa gelap, mengusir kuasa gelap. Jadi garis merahnya atau benang merahnya ya tentu dua karakter Romo ini yang hadir kembali di Kuasa Gelap Perjanjian Darah, tapi kembali lagi saya bilang dengan kasus yang baru gitu. Kalau Daniel sendiri tuh gimana sih berperan di film? Kalau Daniel sendiri seorang anak muda sekitar 20 tahunan, 24 tahun. Dari kecil dia merasakan luka dan amarah karena sebenarnya hidupnya sempurna, tetapi setiap dia ingin berpendapat, dia menginginkan sesuatu selalu ditahan dengan orang tuanya. Mungkin relate dengan orang-orang di luar sana, anak-anak muda. Banyak yang bilang itu sepele, tetapi sebenarnya itu bisa menimbulkan luka bagi seorang anak ketika impiannya tidak bisa tercapai. Lalu apa yang kita mau tidak bisa tercapai dan semua harus mengikuti orang tua. Nah dari situ masuklah menjadi celah
bagi Kuasa Gelap atau intensitas Bukan. inland Entitas. entitas Hmm. menjadi celah untuk entitas lain masuk ke dalam kehidupannya dia. Ditambah lagi dengan adanya perjanjian darah sesuai dengan judulnya, lalu dia menemukan titik terang dari seorang Romo Rendra dan Romo Thomas. Seperti itu sih karakter dari Daniel. Oke. Yang jadi alasan buat akhirnya kamu memilih buat masuk project ini apa? Oh, karena Mas Lukman lah. Jelas. Enggak lah. Yang pasti karena ditawarin ya, Pak ya. Iya, kalau nggak ditawarin belum tentu ikutan. Ditawarin apa atau setelah ditawarin terus ada casting kayak? Iya, ditawarin. Kalau dari cerita sih sangat-sangat menarik ya. Hal yang baru buat aku, pertama kali aku main film horor. Dan ya bersyukur juga dengan peran yang lumayan asik, menyenangkan gitu untuk dimainkan. Dan ceritanya benar-benar gokil sih. Dari sinopsis saya udah kelihatan kan ini film keren gitu. Apalagi ada sequel yang pertama, kan aku nonton tuh yang pertama, Kuasa Gelap. Ada Kak Jerome, ada Mas Lukman Sardi. Dan ya pasti terimalah. Siapapun anak muda di luar sana pasti happy banget bisa nerima gitu. Karena film pertama aja bilang karena film Exorcist Katolik. Betul. Iya, betul. Film Itu Exorcist film Katolik Exorcist pertama. horor Katolik pertama, dan ya puji Tuhan diterima dengan sangat baik oleh penonton. Gitu. Tapi saya terlepas dari film ini, biasanya kalau untuk Om Sardi dengarkan itu, kalau mau ngambil project tuh apa sih yang jadi tolak ukur? Ya of course ya, kalau aku ngelihatnya bahwa gini. Satu, setiap project itu aku rasa yang aku harus akhirnya merasa bahwa ini bagian dari ini, kayaknya cocok buat aku atau pas buat aku, itu tentu ceritanya, karakternya, apa kira-kira yang, kalau aku tuh selalu berpikir apa kira-kira yang bisa membuat aku berproses pelajaran atau mendapatkan sebuah pelajaran yang baru lagi. Karena buat aku tuh menyenangkan sekali kalau misalnya kita masuk satu produksi, akhirnya kita berproses kembali, kayak mulai dari nol lagi, akhirnya dapat pelajaran baru lagi. Terutama untuk kayak di film Kuasa Gelap ini, tentunya ini there's something really new, apalagi benar-benar dari awal waktu pertama kali kita bikin Kuasa Gelap tuh kita tentunya juga banyak keraguan gitu, karena belum pernah ada film horor dari sisi Katolik dan eksorsis gitu ya. Tapi ya ternyata keraguan kita sirna gitu, keraguan aku sirna gitu. Tapi di balik keraguan itu sebenarnya dari awal udah suka banget sama ceritanya. It's something challenges lah, sesuatu yang menantang buat aku as an actor. Dapat pelajaran baru bukan dari sisi acting aja, tapi tentang pelajaran bagaimana praktek eksorsisme itu dilakukan dan kebutuhannya apa saja gitu. Ini kan sebuah pelajaran baru, terutama tentang pelajaran iman, tentang pelajaran kasih. Itulah hal-hal yang kadang-kadang yang selalu membuat aku melihat sebuah project bukan dari skala besar atau kecilnya aja, tapi that's something yang relate dan buat aku ada proses pembelajaran baru. Itu aja. Berat. Sudah terjawab semua ya sebagai seorang aktor. Kalau dari aku sendiri, ya selain melihat cerita dan melihat karakternya, yang kayak Mas Lukman bilang, pasti kita pengen hal yang baru gitu, menjadi pembelajaran baru, challenging, itu sangat menyenangkan gitu. Apalagi kita memang suka dengan dunia aktor. Ditambah puji Tuhan karena Kuasa Gelap ini juga aku jadi semakin jatuh cinta dengan acting, Pak. Oh, terkait skrip nih. Kalau Om Lukman tuh se-kritis apa sih terkait skrip? Atau kayak memberikan input-input, apalagi di film sequel. Oh, sangat. Udah sequel ya. Sangat. Ada pengalaman pertama di film pertama. Aku bukan menggambarkannya sebagai sesuatu yang sifatnya wah kritis banget nih, enggak. Itu tanggung jawab kita sebagai aktor ya. Maksudnya kita bukan hanya sekedar terima skrip gitu, tapi bagaimana kita juga punya andil untuk, kan kita yang menghidupkan karakter itu di dalam sebuah film. Tentunya kita juga harus punya interpretasi, punya pandangan, punya pendapat dari apa yang kita baca di skrip. Kalau ada sesuatu yang menurut aku ini kayaknya
kurang kuat untuk karakter ini gitu, bangunannya gitu. Tentunya ya kita harus obrolin. Tentunya juga tetap keputusan akhir ada di sutradara karena sutradara yang ada di level tertinggi dalam sebuah produksi di lapangan ya. Walaupun nanti ada produser dan segala macam. Jadi buat aku itu sebuah kewajiban buat seorang aktor memahami betul tentang skrip tersebut, kita mempelajarinya dan kita bukan sekedar memainkan tapi kan menghidupkan gitu. Kalau cuma sekedar mengandalkan dialog aja buat aku itu kurang kuat ya. Jadi buat apa gitu, maksudnya orang let's say ada orang mempercayakan sesuatu ke kita tapi kita juga nggak doing nothing gitu. Jadi untuk project itu ya doing nothing, terima doang tapi nggak give gitu. Orang yang kritis sangat-sangat bertanggung jawab, tidak hanya dalam peran tetapi dalam kita kalau di set take misalnya cover aku Mas Lukman nggak kena, tapi tetap Mas Lukman tuh selalu ngelakuinnya 100% gitu. Itu yang membuat aku melihat hal yang lebih dari seorang Mas Lukman Sardi. Wih, amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sense of belonging dalam suatu proyek itu berasa gitu, nggak cuma buat diri sendiri tapi buat ya emang proyek ini. Amin, amin. Amin. Puji Tuhan. Tadi kan udah sempat disebutin kalau film ini kan film eksorsis Katolik pertama. Ya. Yang kira-kira ada nggak sih yang membedakan tentang konsep eksorsis misalnya karena ini film Indonesia, apakah ada unsur lokalnya atau gimana? Oh itu pasti dong. Maksudnya kan setiap film itu kan akan sangat terkoneksi dengan penontonnya pada saat lokalitasnya kuat ya. Kalau kita bicara tentang exorcism atau kuasa gelap, kita kan bukan hanya bicara juga dari sisi dari sisi agama Islam ada ruqyah, dari sisi Kristen ada eksorsis, mungkin dari Hindu, Buddha juga ada, bahkan dari sisi tradisional atau culture pun memang ini udah sangat familiar gitu. Nah ini juga yang sangat menarik bagaimana unsur lokalitasnya itu sangat besar. Jadi kita mengkoneksi apa yang terjadi di Indonesia bukan yang terjadi di luar. Memang ini ada unsur based on true story, tapi tentunya sebagai sebuah film produser, saudara harus membuat ini menjadi jauh lebih kuat dan menarik untuk ditampilkan dalam sebuah film ya. Karena kan nggak mungkin true story itu misalnya ada beberapa hal, misalnya ada kebutuhan, ini sebenarnya kejadiannya let's say misalnya di daerah pegunungan, tapi secara artistik mungkin lebih menarik kalau ini di pelabuhan gitu kan, daerah pelabuhan. Kenapa pelabuhan? Karena itu pelabuhan tuh keras, panas atau wherever yang akhirnya memperkuat sebuah true story tersebut gitu. Tentunya juga ini bagian yang normal dalam sebuah film ya. Dan di sini juga kayak misalnya ada beberapa nanti mungkin bisa ditonton kayak kuasa-kuasa gelapnya atau nama-nama atau setannya itu juga berhubungan dengan apa yang terjadi di Indonesia tentang pesugihan misalnya. Ya kan kita juga banyak dengar kasus-kasus yang sifatnya karena dia pesugihan ke satu tempat atau daerah keramat, akhirnya dia harus membayar dengan perjanjian darah yang akhirnya turun ke cucu, ke cicit, whatever, dan itu kan sesuatu yang sangat familiar di Indonesia gitu. Jadi kita nggak berupaya untuk menantang eksorsis, ada banyak film eksorsis di luar ngikutin seperti kayak gitu. Menurut aku itu nanti nggak akan nyambung dengan masyarakat yang penontonnya juga sih gitu. Kalau Indonesia lebih lekat dong sama yang kayak mistis-mistis. Iya betul, makanya that's why aku bilang sebuah strategi yang sangat cerdas gitu. Maksudnya kenapa juga kuasa gelap itu masuknya melalui horor. Tidak bisa dipungkiri bahwa horor adalah salah satu genre yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Bukan suatu yang aneh juga karena culture kita juga sangat dekat dengan hal tersebut. Jadi kalau ada yang bilang kenapa film horor, because our culture tuh bicara soal itu, bahkan dari kita kecil maghrib main di luar, masuk nanti di gondol kolong wewe lah apa, jadi udah tertanam di kepala. Iya, Ya. dari kecil Tapi ya. kan jadi sesuatu yang menarik karena genre horor juga genre yang bagus. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang luar ngomongin, oh kalau lo mau nyari film horor yang bagus, Indonesia, itu kan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang memalukan. Gitu. Berawal dari lokalitas menjadi internasionalitas gitu nggak sih? Iya, makanya zaman sekarang kan ya film itu sebuah sebuah hiburan yang menurut aku yang paling bisa menjadi sebuah penetrasi dalam hal apapun gitu, kebudayaan apa itu dia paling gampang masuk.
ke kepala penontonnya. Menarik sih, dari Hmm. eksorsisme mengambil kasus perjanjian darah yang mungkin orang Indonesia kenalnya pesugihan, dan banyak orang di luar sana tahu soal itu kan. Jadi dari lokalitas ini Kosa Gelap menaikkan cerita dengan skala yang lebih besar, Ya. pasti akan sangat menarik. Tapi kalau Fenly sendiri ini pengalaman pertama main horor atau sebelumnya? Iya, pertama kali Langsung layar lebar ya? langsung layar lebar sama Mas Lukman Sardi. Layar lebarnya nanti IMAX lagi. Woi. Itu nanti Luar biasa nggak? Dia main film horor pertama kali layar lebar langsung IMAX. IMAX. Oh, Lukman sebelumnya udah berapa kali IMAX? Apa IMAX baru pertama kali, makanya aku bilang kemarin pas preskon, ini adalah film pertama aku yang ditayangin di IMAX. Puji Tuhan. Gitu. Karena kan kalau kita ngomong IMAX pengalamannya akan lebih secara sound, secara gambar itu akan luar biasa. Apalagi ini ngomongin tentang film Kuasa Gelap, Perjanjian Darah, experience-nya tuh pasti beda banget. full lagi. Iya. Terkait karakter Om Lukman Sardi. Mana? Ada yang kait nggak? Terkait Sebagai seorang promo. Iya. Gimana cara risetnya Om biar karakternya itu makin kuat? Risetnya ya? Oh, semedi dulu. Semedi gitu dia. Sama makan wortel yang banyak. Enggak. nyemilin garam. Ya tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya kesalahan lah ya. Karena itu nanti jadinya sangat sensitif gitu. Hampir penyerah itu di hari kedua. Baru hari kedua aja udah mau nyerah. Baru hari kedua. Ngebayang gimana beratnya kan. 15 menit nangis di set. Ketika aku masuk set rasanya aku berat banget. Mungkin badan aku capek atau... Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.